buku itu sendiri dan proses launching, saya menulis dan sebagainya. Seingat saya tahun 2020 kalau nggak salah Pak Ribut, banyak beredar PDF tentang buku yang dalam artian itu bajakan ya, bukan asli ataupun asli yang sudah di-compare terus jadi PDF disebarluaskan. Menurut saya itu membunuh penulis. Setuju nggak Pak Ribut? Makanya di sini saya mencoba praise dari buku saya dengan harapan kalian itu tidak membeli buku bajakan. Ternyata buku asli pun terjangkau di kantong pelajar, karena selama saya sekolah Pak Ribut, sebulan sekali saya wajib beli buku. Sebulan sekali harus beli buku. Iya. Ya kan kerja gajian ya, terus harus beli buku satu. Apapun buku bacaan ya yang mungkin saya butuhkan ya. Kenapa? Karena menurut saya dengan buku terus penulis menyampaikan ide, gagasan atau karya apapun itu, kita mengapresiasinya dengan membacanya. Dengan harapan perputaran dari ilmu itu sendiri itu tidak akan pernah mati kalau masih ada yang menulis dan membaca. Itu. Jadi apa ya? Mungkin teman-teman yang juga punya coretan-coretan yang bingung mau menulis, mau menerbitkan bagaimana dan sebagainya, perlu mengulik penerbit-penerbit. Sekarang itu banyak, iya nggak sih Pak Ribut, Pekalongan juga banyak ya, sudah mulai ada penerbit dan sebagainya. Itu jadi jangan hanya karena gratis terus PDF dan sebagainya. PDF itu apa sih di HP, terus HP kamu ke reset hilang. Ketika kamu punya koleksi buku apapun itu di rumah, kamu meninggal pun bukumu tidak meninggal, bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Mungkin itu sih ya. Jadi saya harap Pekalongan juga anak-anak mudanya ketika punya ekspresi tersendiri, pengen menulis dan sebagainya, ternyata itu tidak mahal kalau kalian mau belajar bagaimana menerbitkan buku itu sendiri. Oke. Itu tadi sebulan sekali Mbak Nela ini harus membeli satu buku. Aku tertampar sekali karena saya ada duit seko satu kuota aku nomor siji nomor wahid. Iya, buat takir. Anakku banget. Tapi gini, apa yang dilakukan Nela ini sebenarnya sebuah keberanian. Kenapa? Di masa sekarang sangat jarang atau mungkin tidak terlalu banyak orang yang, terutama generasi milenial ya, yang sebenarnya sih nggak jauh beda antara generasi sekarang sama yang lalu. Ini cuman alibi aja menurutku, bahwa kalau saya melihatnya gini, masyarakat Pekalongan itu sebenarnya masyarakat pembaca bukan sih, gitu loh. Nah itu kan yang masih menjadi pertanyaan besar. Kalau memang masyarakat pembaca, seberapa besar konsumsi buku yang ada di masyarakat ini kan nggak pernah dihitung. Bahkan indeks apa ya, minat baca saja yang didasarkan dari UNESCO aja itu hanya dilihat dari tingkat kunjungan perpustakaan, kan gila gitu loh. Tingkat kunjungan perpustakaan itu gampang didongkrak, angger apa ya, bisa kerjasama sama dengan sekolah-sekolah, selesai itu. Satu kali kunjungan bisa 100 orang. Tapi harusnya kan ada data yang konkret ya, bahwa ada berapa buku yang dipinjam dalam satu bulan itu, kemudian buku apa saja yang banyak dipinjam, terus minat masyarakat itu pada bidang buku yang di bidang apa, itu harusnya bisa tersaji data-data itu. Faktanya kalau kita ngomongin tentang minat baca, data itu nggak ada, adanya cuma tingkat kunjungan hari ini atau bulan ini meningkat. Iya, kan ada program penggalakan kunjungan ke perpustakaan gitu loh. Satu itu. Terus kemudian saya ingat ini kata-kata dari Mas Karta, almarhum Mas Ehal Kartanegara. Dia pernah bilang begini, kota itu bisa dikatakan maju kalau dia punya banyak toko buku.
Nah sekarang kita lihat Pekalongan itu toko bukunya berapa? Dia Raja Murah. Iya Raja Murah sama Salemba itu ya. Dulu ada Togamas tutup cepet gitu kan. Gramedia aja dulu cuman nekor gitu kan, dan tidak terlalu bisa bertahan lama. Nah ini menjadi tantangan. Nah itu yang agaknya, dan inilah yang kemudian saya sangat respect dengan usahanya Mbak Nela. Kenapa? Dia kok berani ya nongol di tengah-tengah masyarakat dengan kultur yang seperti ini, gitu loh. Bukan berarti aku mengatakan bahwa Pekalongan minat bacanya rendah, belum terdeteksi aja, gitu loh, belum terdeteksi aja. Mungkin perlu riset untuk mengetahui seberapa besar minat baca masyarakat di Pekalongan ini. Tapi aku yakin sebenarnya untuk di kalangan remaja, terutama generasi milenial, minat bacanya tinggi loh. Kalau saya sering nongkrong dengan mereka ini, obrolannya keren-keren, sampai ke filsafat lah, stoik lah, apalah gitu kan, gila-gila gitu. Wah ini mau coba kapan gitu aku kadang-kadang, wah jangan ketinggian kadang-kadang gitu. Kan stoikisme barang, filsafat teras gitu, gila gitu loh. Aku urung tahu mau stoik gitu. Edan gue yakin. Tapi itulah artinya sebenarnya ada kerinduan-kerinduan. Cuman ini aja sih, mungkin ya. Nah ini bagi para pengelola kafe ini sebenarnya tugasnya. Kalau setiap saya datang ke kafe itu seringnya kan cuman gelarnya acara live music, terus ngejam gitu kan. Kita datang cuma dengerin orang nyanyi gitu. Kayaknya itu sudah sangat umum. Tapi bagaimana dengan diskusi buku? Nah ini kayaknya belum. Ini kayaknya perlu nih, enggak oke, perlu mengagendakan secara rutin, katakanlah bedah buku kek atau diskusi buku kek. Ya laris nggak laris itu, kalau itu sudah menjadi kebiasaan itu pasti akan laris kok. Iya, kayak inilah. Ya kita niru gayanya ini musik rampak. Ya kan musik rampak itu kan fenomenal ya. Musik rampak itu muncul sekali terus kemudian rame. Nah hanya saja mungkin pengelolaannya aja sih ya, kalau musik rampak itu kalau dia dikelola secara baik manajemennya, dalam hal event, menggelar eventnya, saya yakin musik rampak bisa bertahan sampai lebih lama. Tahun-tahun ini kan agaknya sepi, mungkin tahun 2023 atau 2024 itu rame lagi. Karena ada agenda khusus gitu. Nah musik rampak akhirnya hanya menjadi musik seremonial kayak gituan. Nah coba deh kalau mereka katakanlah garap musiknya yang agak lebih variatif lagi, terus koreonya dibenahi, terus tampilannya dibenahi lagi. Jika perlu pasang tarif yang mahal sekalian, sekali tampil 25 juta kan lumayan. Oh itu bisa jadi kerjaan loh akhirnya. Iya, karena kan musik rampak itu kan kadang-kala tarifnya terlalu murah gitu loh, menurut saya gitu. Oke, jadi kemana-mana, tapi itu saya sepakat dengan Mbak Nela. Sekarang sudah waktunya kita untuk coba deh melek bahwa Pekalongan butuh banyak penulis untuk terlahir di Pekalongan ini. Benar, karena belakangan saya juga akhirnya mulai ikut-ikutan nulis, terus sampai saya bikin tim 3 orang untuk menulis buku, dan itu insya Allah semoga aja istiqomah bisa jadi lancar gitu. Pokoknya setiap tahun itu rencananya sih saya dengan tim 3 orang ini yang gila-gila ini, rencananya setiap tahun itu bisa menerbitkan 2 buku gitu loh, 1 buku biografi, yang satunya buku refleksi gitu. Nah belum lagi ada anak muda Pekalongan yang juga kayaknya sudah punya naskah, kemarin sudah di WA ke saya. Novel kayaknya ya. Dia sudah mulai menulis ya, cuman dia nggak pede aja. Nggak pedenya gini, ini tulisannya masih amburadul, ceritanya masih maut gitu, karena emosi anak-anak muda. Ya nggak apa-apa, bagi saya tulisan itu bebas-bebas saja.
menulis itu kalau kita mau menulis fiksi abaikan tentang aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu gitu loh. Itu membelenggu, grammar itu tinggalkan dulu gitu loh. Kalau saya juga begitu, nulis kemana-mana katakanlah ketika pengalaman saya ketika akhirnya beberapa tulisan saya bisa lolos ke kumparan.com misalnya, itu saya harus bertengkar dengan editornya. beneran satu tulisan itu sampai dikembalikan 10 kali, bayangkan. Akhirnya saya membela gitu, saya tengkar sama editornya, saya katakan bahwa loh maaf, apa ya harus pakai EYD gitu loh. Kalau memang pakai EYD maka ini kumparan.com bukan media kreatif, saya katakan seperti itu. EYD oke, itu memang untuk ejaan memang iya, tapi untuk katakanlah susunan kalimat, susunan kata dalam sebuah kalimat, paragraf dan lain-lain itu bisa diolah. Saya kadang-kala kalau menulis itu menghilangkan subjek dalam sebuah kalimat karena subjek sudah terrangkum atau tertera atau dijelaskan di bagian awal, ngapain juga harus dimunculkan lagi. Nah itu hal-hal semacam itu. Nah ngomong-ngomong soal ejaan, ada hal yang menarik di buku kumpulan puisinya Mbak Nela di Merawat Luka dan Patah Hati. Saya nggak tahu apakah ini disengaja atau tidak, penggunaan kata di sebagai kata depan itu dirangkai. Misalkan di kafe, di stasiun, nah itu dirangkai. Secara ejaan ini kan sebenarnya fatal itu. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir, semoga saja itu disengaja. Kalau disengaja, maka terampunilah penulisan yang seperti itu. Karena bisa jadi ini ingin mengatakan bahwa ketika kita berada di suatu tempat, maka sebenarnya kita tidak pernah menjadi bagian yang terpisah dari tempat itu. Sehingga ketika kita berada di dalam tempat itu, kita menjadi bagian dari tempat itu. Maka penulisan di sebagai kata depan itu bisa dirangkai. Ada alasan khusus untuk mengungkapkan itu. Nah kalau itu terjelaskan dan memang disengaja, saya sepakat, memang harusnya begitu. Aku lagi mikir ki mau bali sekono arep mulai kayak itu lewat tekan posisi ning lampu bangjo. Oh iya ya, puisinya Nela itu ada beberapa bagian yang secara EYD keliru, secara EYD ya, secara tata bahasa keliru. Tetapi kalau memang itu disengaja, waktu itu aku mikir ya dibenarkan juga, karena memang ketika kita berada di suatu tempat, ya kita menjadi bagian dari tempat itu, bukan kita menjadi bagian terpisah dari tempat itu. Maka ketika digandeng itu untuk memperjelas, untuk menegaskan bahwa di kafe, ketika kita di kafe ya maka kita berada di dalamnya. Tetapi di kafe hanya untuk menunjukkan ada peristiwa di kafe. Nah itu baru dipisah, kita tidak berada di situ, gitu loh. Bisa jadi seperti itu, dan itu tidak masalah menurut saya kalau itu alasan estetika. Gitu Mas Main. Oke, banyak yang sudah disampaikan sama Pak Ribut sama Mbak Nela tadi. Itu juga buat teman-teman yang punya coretan-coretan atau apapun itu, daripada cuma tinggal status WA ditelok 24 jam wis hilang terus kowe kelalen meneh tulisannya tentang apa, mendingan ditulis kumpul-kumpul ke terus jadi buku, kan asik, jadi karyamu dewe, jadi apa namanya, sebuah apa sih, goalsmu sendiri gitu loh. Wah aku wis nulis buku gitu loh. Jadi biar lebih bermanfaat buat teman-teman yang lain juga, mungkin ada pembelajaran yang bisa diambil dari buku tersebut gitu. Ternyata patah hatiku membawa rezeki ya. Sudah patah hati ini membawa rezeki. Betul sekali. Loh,